Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kilas Sempeni TV, podcastnya Santri Siaga Jiwa Raga. Pada episode kali ini kita telah kedatangan salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas yang saat ini sedang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Beliau juga pimpinan Komisi 3 Bidang Infrastruktur serta Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh. Ahlan wa sahlan ya akhi. Ahlan bika, syukran kasiran. Kaifa haluk ya akhi? Inni bil khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Saya boleh panggil abang? Ya abang, abang saja. Abang alumni tahun berapa abang? Saya masuk di Nurul Ikhlas ini pada tahun 1991. Kemudian pada saat itu terjadinya kebakaran ya, di gedung yang kita huni ini, yang kita broadcast sekarang ini adalah salah satu korban daripada kebakaran. Kemudian 3 bulan pertama kami mendapatkan kebakaran di sini, kemudian saya pindah karena tidak ada tempat sekolah di sini. Kami pindah ke Kabupaten Kerinci, pindah lagi ke Pesantren Nurul Haq. 9 bulan di sana, saya kembali ke sini lagi ke Nurul Ikhlas ini, masuk lagi tahun 92. Jadi 2 kali mengulang saya masuk Nurul Ikhlas ini. Jadi keluarnya di 95. Berarti tamat SMP sudah dari Nurul Ikhlas. Setelah SMP ini abang melanjutkan ke SMA. Ya, dari sampai kelas 4, kelas 2 SMA dan kelas 3 saya di Kabupaten Kerinci. Lalu selama perjalanan abang di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas ini, hal apa aja yang sangat berkesan bagi abang? Banyak sekali sebenarnya yang berkesan di Nurul Ikhlas ini. Pertama adalah tentu dalam sisi pertemanan. Mulai dari Aceh sampai Lampung kita punya teman. Karena dari berbagai daerah itu sekolah di Nurul Ikhlas ini, kemudian banyak sekali kenangan yang kita dapat. Salah satunya adalah bagaimana bersendegurau dengan teman-teman di asrama, kemudian sekolah, mulai dari pagi, subuh hingga malam kita berada di lingkungan Nurul Ikhlas ini. Ini adalah salah satu modal awal kita untuk bagaimana hidup mandiri. Itu kira-kira. Lalu selama di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas ini, tentu abang mempunyai kisah yang sangat berkesan dan merupakan itu momen yang paling diingat. Kira-kira apa tuh bang? Salah satu pembelajaran di luar kelas yang saya dapat di sini yang sangat berkesan dan sampai berguna sampai hari ini adalah yang namanya muhadarah. Muhadarah itu adalah latihan untuk berpidato, latihan untuk berceramah, sehingga dari 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab ketika itu. Ini adalah pembelajaran yang luar biasa yang saya dapat dan tidak kita dapat di tempat lain. Nah, itulah kira-kira cara trik kita berbicara di depan orang. Ini bagaimana audien itu menyenangi kita. Ini di sini kita dapat di Nurul Ikhlas. Kemudian bidang olahraga, apapun bentuk dari olahraga kita bisa dan kita menguasai, karena di sini mulai dari sore sampai sebelum maghrib, ba'da asar sampai maghrib, sebelum maghrib itu kita melaksanakan olahraga rutinitas setiap hari, sehingga benar jiwa raga seorang santri itu benar-benar sehat gitu. Lalu saya baca dari biodata abang merupakan salah satu kandidat dokter, apa benar itu bang? Ya, alhamdulillah sekarang masih menjadi mahasiswa Universitas Negeri Padang. Belum tamat juga ini, sudah BP 2015, sekarang sudah tahun 2022. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan selesaikan program dokter. Nah, salah satu profil dari abang kita ini, Fadli Surya Vera, beliau merupakan tokoh politikus. Nah, dari profil tersebut kan kita ketahui bahwa banyak orang alergi dengan politik. Iya. Sementara abang senang dengan politik. Kenapa tuh bang? Jadi artinya hari ini anak-anak muda ini kalau menurut saya jangan alergi terhadap politik, dan kita harus menguasai politik. Karena begini,
apapun yang kita lakukan sebagai orang politik, apapun produk hukum yang kita lakukan, ini adalah untuk khairul ummah, untuk umat gitu. Jadi kalau seandainya hari ini, apalagi anak pesantren yang alergi terhadap politik, kita tidak mempunyai wakil yang baik di parlemen sana, sehingga nanti juga akan melahirkan undang-undang aturan yang tidak baik juga untuk umat. Nah hari ini saya juga menghimbau, memberikan gambaran kepada adik-adik semua, bahwasanya hari ini kita sebagai anak pesantren tentu adalah dari kalangan yang baik, dari lingkungan yang baik. Ketika kita duduk di parlemen nanti, duduk di DPR, akan melahirkan aturan yang baik juga untuk masyarakat yang baik. Nah hari ini ketika kita tidak masuk ke dalam parlemen atau tidak masuk di dalam sebagai wakil rakyat tersebut, kita tidak akan bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Itu kira-kira. Nah, berbicara tentang politik, nama Abang digadang-gadang juga untuk naik di kontestasi Pilkada Jambi. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, bukan Pilkada Jambi, Pilkada Kabupaten Kerinci. Ya, itu sah-sah saja, karena hari ini saya tetap melakoni sebagai wakil rakyat, bekerja untuk rakyat, pembangunan untuk rakyat Kabupaten Kerinci dan Kota Solo penuh khususnya, karena itu daerah pemilihan. Tapi kalau untuk ke depan, kalau memang rakyat menghendaki, ya kenapa tidak? Tapi hari ini saya masih belum fokus untuk maju sebagai kandidat bupati, belum. Tetapi hanya fokus untuk bekerja sebagai wakil rakyat saja, untuk bagaimana membawa pembangunan dan perubahan di Kabupaten Kerinci. Lalu setelah menempuh berbagai perjalanan karir, ya, kira-kira bagaimana ilmu pesantren bagi Abang yang udah Abang rasakan sebagai alumnus dari Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas? Sangat banyak sebenarnya. Artinya ketika kita dididik di pesantren, ini adalah kita dididik kemandirian. Innal fata man yaquluha anaza. Sesungguhnya pemuda yang baik, pemuda pemberani, pemuda yang mengatakan inilah saya, bukan ini bapak saya, bukan ini kakak saya, dan lain sebagainya. Di sini di pesantren kita dididik yang sangat luar biasa. Mulai dari jam 5 subuh hingga jam tidur malam, jam 10 malam, kita selalu diajari dengan etika waktu, kemudian bagaimana kita beradaptasi. Ini semuanya diajarkan. Dari situlah kemandirian ini lahir. Sehingga dengan lahirnya kemandirian, ketika kita sudah di luar pesantren nanti, katakanlah sudah di luar dari Nurul Ikhlas, kita bisa mandiri sendiri. Artinya hidup mandiri. Baik itu di bidang usaha kita mandiri, kemudian baik itu di sisi karir kita juga mandiri, tidak serta-merta mengandalkan orang lain. Dan ini yang sebenarnya harus menjadi cerminan bagi adik-adik yang ada di pesantren hari ini. Memang Anda hari ini tidak merasakan, tetapi adik-adik semua akan merasakan setelah menjadi alumni di Nurul Ikhlas atau di pesantren tempat yang lain. Ini sangat luar biasa yang kita dapat. Kemandirian ini tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Inilah saya minta kepada adik-adik di Nurul Ikhlas ini, belajarlah dengan baik, bergaullah dengan baik antara sesama kita, karena nasib ini kita belum tahu nanti di luar mau jadi apa. Yang penting motivasi belajar itu harus tinggi, itu dulu. Jadi kadang-kadang nih Bang, banyak pendapat, kadang kalau udah masuk pesantren tuh ujung-ujungnya nanti jadi ustazah, berarti itu tidak serta-merta demikian. Hari ini saya tidak, siapa yang menyangka kemarin pasca Nurul Ikhlas saya masuk SMA, kemudian masuk polisi, kemudian masuk menjadi anggota DPR. Ini sebenarnya adalah dinamika kehidupan. Semuanya baik. Apapun usaha yang kita lakukan di luar, apakah mau jadi PNS, pegawai negeri sipil, mau jadi pengusaha, pedagang, semuanya baik. Orientasi kita adalah bagaimana kesejahteraan. Itu kira-kira. Jadi melihat perkembangan zaman sekarang, kira-kira pesantren ini penting atau enggak? Sangat penting, apalagi dengan dengan beratnya beban daripada orang tua yang sekarang. Pertama adalah di tengah pandemi COVID-19, kemudian dengan adanya keterbukaan publik, terutama dalam hal informasi, kemudian telematika ini yang sangat luar biasa, dampak negatif
dan sedikit yang dampak positifnya. Jadi tergantung kepada orang tua bagaimana mengawasi anak. Nah, hari ini ketika adik-adik semuanya ada di pesantren, semuanya ini sudah lepas daripada dunia luar. Katakanlah misalnya pornografi, porno aksi ini tidak terlibat secara langsung. Inilah yang sangat luar biasa ketika orang tua di rumah menyekolahkan anaknya di pesantren. Ini adalah hal yang sangat tepat di zaman sekarang ini ketimbang mereka harus belajar di luar. Pertama adalah keselamatan berlalu lintas, kemudian keamanan dia, kemudian dari sisi moral tentunya. Pengaruh dari luar sangat luar biasa hari ini, terutama adalah media sosial dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya lingkungan pesantren ini tentu bisa memfilter anak-anak yang sangat terpengaruh dengan media sosial ini. Media sosial yang dampak negatifnya. Yeah. Lalu Bang, sebagai alumni Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, kira-kira hal apa yang membuat kita tuh harus bergabung dengan Nurul Ikhlas? Ya, artinya kita merasa terpanggil karena kita pernah dididik. Saya bisa berdiri duduk di sini, saya bisa duduk di DPRD provinsi misalnya. Kemudian saya bisa beraudiensi dengan orang banyak. Ini karena background saya dari pesantren. Artinya kita bisa menerima dari kalangan manapun juga karena kita di sini sudah berbaur dari berbagai macam kalangan, baik itu dari kalangan menengah, atas dan bawah. Ini kita semuanya mendapatkan teman di pesantren. Inilah modal dasar kita, bagaimana kita bisa berbaur di tengah masyarakat. Artinya anak pesantren tidak boleh canggung di tengah masyarakat, dia harus serba bisa, dia harus serba mandiri. Wah, begitu pemirsa, jadi dengan masuknya kita di dunia pesantren ini, tentu kita akan melatih kemandirian dan juga bisa menjadi seseorang yang berkarakter. Lalu ini Bang, pesan terakhir untuk Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Untuk pimpinan Nurul Ikhlas atau yang kita kenal dengan boarding school Nurul Ikhlas ini, selalulah berinovasi, baik itu ustazah yang ada di dalam, selalu berinovasi ke depan, bagaimana meningkatkan kemandirian ini, kemudian meningkatkan bahasa yang ada di Nurul Ikhlas ini. Mudah-mudahan orang akan mengenal Nurul Ikhlas lebih luas lagi. Kemudian para alumni, jaga nama baik alumni Nurul Ikhlas yang ada di luar. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang, terima kasih sudah hadir di podcast Kilas PNI TV dan telah menyempatkan diri juga jauh-jauh dari Jambi untuk hadir di Pesantren Nurul Ikhlas ini. Kita dari podcast Kilas PNI mengucapkan terima kasih. Semoga Abang juga lancar untuk pendidikannya, disehatkan juga. Semoga hal-hal yang telah Abang sampaikan tadi bisa menjadi perbaikan serta masukan yang baik untuk Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Amin. Terima kasih pemirsa, saya Bayu Artedi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.